Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 3 Teknologi Industri. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proposal tugas akhir mata kuliah metode penelitian. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama saya Ridan Ahmad Rahmawan. Nama saya Nilam Suryadiningsih. Nama saya Reja Rizky Ramadan. Nama saya Resta Febianto. Nama saya Saiful Sidik. Nah, berikut materi kami yang akan mulai disampaikan oleh Reza Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari penelitian kali ini. Nah, kita tahu bahwa salah satu hal yang penting bagi sebuah institusi adalah tersedianya suplai air minum. Di mana jika suatu institusi tidak menyediakan suplai air minum, maka sumber daya manusia yang berada di lingkungan tersebut akan mengalami dehidrasi akibat kurang minum. Di Politeknik Gajah Tunggal sendiri tentunya suplai air minum juga tersedia di suatu tempat yang bernama kafetaria. Nah, kafetaria ini adalah tempat suplai air bagi seluruh mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal yang setiap 2 kali sehari diisi oleh kelompok mahasiswa yang piket kampus pada hari tersebut. Adapun pengisian galon air kafetaria dengan proses pengantaran galon air dari kafetaria menuju Plan I, PT Gajah Tunggal Tbk dengan bantuan manual material handling atau MHS yakni troli. Dalam proses pengisian kembali galon air minum tersebut pun masih mengalami kendala yang paling besar. Nah, kendala yang paling besar yaitu pada desain troli yang masih kurang ergonomis yang mengakibatkan mahasiswa yang bertugas mengisi galon air minum mengeluh pegal pada bagian bahu, lengan, dan pinggang. Nah, dalam penelitian tentunya ada proses pengumpulan data. Di sini kita telah mengumpulkan data dengan melakukan observasi berdasarkan tingkat kenyamanan dan tipe keluhan. Nah, data dari observasi tersebut kita ilustrasikan ke dalam bentuk diagram pie. Nah, bisa kita lihat di sini dalam diagram tersebut, dari tingkat kenyamanan 90% mahasiswa merasa nyaman dan 10% merasa kurang nyaman. Nah, kita langsung ke diagram selanjutnya yaitu observasi data berdasarkan tipe keluhan. 10% mahasiswa mengalami keluhan di bagian bahu kirinya dan 13% mahasiswa mengalami keluhan di bahu kanannya. 23% mahasiswa mengalami keluhan di bagian punggungnya dan 23% mahasiswa lainnya mengalami keluhan di bagian pinggang, serta 17% mengalami keluhan di lengan kanan dan 14% mengalami keluhan di lengan kiri. Di slide berikutnya, kami telah menguraikan permasalahan tersebut pada diagram Fishbone. Akibatnya itu ada rasa lelah yang dirasakan saat pengisian air minum kafetaria terdiri dari 4 faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua tempat pengisian air, yang ketiga peralatan atau troli, yang keempat ada metode. Di faktor manusia terdapat faktor stamina kurang yang diakibatkan karena tidak sarapan dan karena sakit. Yang faktor kedua terdapat tempat pengisian air yang mana terjadi karena tempat pengisian air minum yang terlalu jauh. Yang faktor ketiga yakni metode yang salah saat pengantaran dan pengangkatan galon. Faktor yang terakhir ada peralatan atau troli, yakni karena desain troli tidak nyaman dan aman ketika digunakan. Yang kedua adanya proses pengangkatan, karena hal tersebut yang menyebabkan troli tidak ergonomis. Berikut adalah analisis 5W1H dari penelitian yang telah kami lakukan. Dari faktor pertama adalah manusia pada analisis SWOT. Yang kami dapatkan adalah stamina kurang, dan kemudian analisis Y yang kami dapatkan adalah tidak sarapan sakit. Tidak sarapan, sakit. Dan sakit. Tidak sarapan dan sakit. Kemudian dari analisis WHERE kami mendapatkan area Politeknik Gajah Tunggal dan Plan I. When saat melakukan proses pengisian galon air minum. Who mahasiswa how melaksanakan sarapan olahraga minuman vitamin. Gak ada komanya. Yang kedua adalah faktor tempat pengisian air, yaitu pada Plan I. Dari segi analisis SWOT, tempat pengisian air yaitu minuman yang terlalu jauh. Dari analisis Y, tidak tersedianya tempat pengisian galon air minum di Politeknik Gajah Tunggal. Dari analisis WHERE, area Politeknik Gajah Tunggal dan Plan I. Dan yang when saat melakukan proses pengisian galon air minum. Who mahasiswa dan how penambahan tempat pengisian galon air minum.
pada faktor metode. Yang pertama pada analisis SWOT. Metode yang salah saat pengantaran dan pengangkatan galon. Kemudian pada analisis why, belum terbiasa melakukan kegiatan tersebut dan tidak tahu metode yang benar. Pada analisis where, area Politeknik Gajah Tunggal dan plan E, when, saat melakukan proses pengisian air minum, dan who, mahasiswa. Dan yang terakhir pada analisis how, membiasakan diri membuat SOP. Yang terakhir dari faktor peralatan, yaitu troli. Desain troli tidak nyaman ketika digunakan. Yang kedua, adanya proses pengangkatan. Dari analisis why, troli tidak ergonomis. Dan analisis where, area Politeknik Gajah Tunggal dan plan E. When, saat melakukan proses pengisian galon air minum. Who, mahasiswa. How, perancangan desain troli dengan pendekatan antropometri. Dalam penelitian ini kami memiliki tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Yaitu yang pertama, tujuan penelitian ini adalah merancang troli galon air mineral berdasarkan pendekatan antropometri mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Yang kedua, manfaat penelitian, yaitu menghasilkan rancangan troli galon berdasarkan antropometri mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Dan yang terakhir adalah batasan. Berikut adalah batasan-batasan penelitian ini. Yang pertama adalah perancangan hanya berfokus pada desain troli dan dengan pendekatan antropometri. Yang kedua adalah data antropometri yang digunakan merupakan data dari mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Yang ketiga, tidak membahas proses pembuatan troli. Yang keempat, tidak memperhitungkan biaya pembuatan perancangan. Yang kelima, tidak membahas jenis serta kekuatan material troli. Dan yang terakhir, tidak mengaplikasikan hasil rancangan antropometri troli pada kondisi aktual. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu dari nama penulisnya Sunarso tahun 2010 dengan judul Perancangan Troli sebagai Alat Bantu Angkut Galon Air Mineral dengan Pendekatan Antropometri, Studi Kasus Agen Air Mineral Asli Sukoharjo. Dengan hasil kajian penelitian ini menghasilkan desain troli galon air mineral berdasarkan antropometri dengan penilaian metode REBA yang telah memberikan hasil penurunan level resiko. Kemudian yang kedua yaitu dari penulis Lukas Parapaga dan kawan-kawan pada tahun 2018, yaitu dengan judul Usulan Desain Troli Barang Menggunakan Pendekatan Antropometri, Studi Kasus RSU Gunung Mario Tomohon. Dengan hasil kajiannya, dari hasil pengukuran yang telah diolah datanya, persentil dan allowance, didapat dimensi rancangan atau desain alat bantu troli barang, tinggi troli atau tinggi penggangan troli 110,1 cm, lebar troli 44,8 cm, dan tinggi roda troli 42,8 cm. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari penulis Ahmad Sohibi dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Perancangan Troli Ekonomi pada Aktivitas Pengangkatan Beras di Penggilingan Padi. Dengan hasil kajiannya, hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah diperoleh rancangan troli ekonomi dengan ukuran tinggi troli 100,81 cm, diameter genggam tangan troli 4,7 cm, dan panjang troli 71 cm dan lebar troli 52 cm. Yang berikutnya ada landasan teori. Terdapat 3 landasan teori dalam laporan kami. Yang pertama itu ada ergonomi, yang kedua antropometri, dan yang ketiga ada manual material handling atau MHS. Yang pertama ada ergonomi. Ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai suatu tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan dengan efektif, aman, dan nyaman menurut Sutalaksana tahun 2006. Yang kedua ada antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang memiliki arti manusia dan metri yang memiliki arti ukuran. Antropometri adalah sebuah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan jaringan adiposa atau lemak.
Survei 2009. Menurut Wijo Subroto tahun 2008, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Yang ketiga ada Manual Material Handling atau MHS. Menurut American Material Handling Society, bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan atau handling, pemindahan atau moving, pengepakan atau packaging, penyimpanan atau storing, dan pengawasan atau controlling dari material dengan segala bentuknya menurut Wijo Subroto tahun 1996. Oke, untuk selanjutnya adalah alur dari penelitian. Pertama, kita lakukan identifikasi masalah. Kemudian kita menentukan tujuan dari penelitian. Nah, setelah itu akan ada dua studi, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Setelah kedua studi tersebut, kita akan menentukan sampel. Dan selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Dari data yang telah dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian data. Jika data tersebut dirasa sudah cukup, maka akan menuju proses selanjutnya. Jika belum cukup, maka dilakukan pengumpulan data kembali. Proses selanjutnya setelah pengujian data yaitu pengolahan data, dilanjutkan rancangan troli galon air, kemudian hasil kajian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Selesai. Pada slide berikutnya itu ada data antropometri yang digunakan. Yang pertama itu tinggi siku berdiri dengan kode PSB. Pada gambar tersebut ditunjukkan nomor 3. Lalu yang kedua ada lebar bahu dengan kode LB ditunjukkan pada nomor 15. Dan yang ketiga ada diameter lingkar genggam dengan kode DLG yang ditunjukkan pada nomor 35. Dan yang keempat ada lebar jari kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan kode LJ ditunjukkan pada nomor 34. Dan yang terakhir ada jangkauan tangan ke depan dengan kode JTD yang ditunjukkan pada nomor 26. Berikut adalah alat dan bahan dari penelitian ini. Yang pertama adalah meteran pita sebagai alat untuk mengukur dimensi tubuh partisipan. Yang kedua adalah alat tulis untuk mencatat hasil dimensi tubuh partisipan yang telah diukur. Yang ketiga adalah software AutoCAD sebagai software yang digunakan penulis untuk kegiatan perancangan. Dan yang terakhir adalah laptop sebagai alat yang digunakan penulis dalam menyelesaikan laporan. Oke, selanjutnya ini adalah rancangan desain troli galon yang akan kami buat. Yang ini adalah tampak samping, lalu berikutnya ada tampak belakang, yang ini tampak depan, dan yang terakhir ini adalah tampak bagian atas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.